Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di sebuah desa yang hijau dan subur, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Masyarakat desa sudah tak asing lagi dengan kecerdikan dan kelicikannya. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan ke sawah. Udara pagi yang segar dan suara kicauan burung membuat hatinya senang. Ketika sedang asyik menikmati pemandangan sawah yang menghijau, Abu Nawas bertemu dengan seorang petani tua yang sedang bekerja. Petani itu tampak kesulitan dengan cangkulnya yang tua dan mulai rusak. Melihat petani yang tampak kelelahan, Abu Nawas mendekatinya dan menyapanya dengan ramah. "Selamat pagi, Pak Tani. Apa yang sedang Anda lakukan?" tanya Abu Nawas. "Selamat pagi juga, Abu Nawas. Aku sedang mencangkul sawah ini, tapi cangkulku sudah tua dan hampir patah." "Pekerjaan ini menjadi semakin berat setiap hari," jawab petani itu sambil menghela nafas. Abu Nawas memandangi cangkul tua itu sejenak, lalu tersenyum. "Jika begitu, izinkan aku membantu Anda hari ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan agar pekerjaan ini menjadi lebih mudah," kata Abu Nawas dengan nada penuh semangat. Petani itu merasa heran namun juga senang mendapat bantuan. "Baiklah, jika kamu mau membantu, aku sangat berterima kasih," ujarnya. Abu Nawas lalu mengambil cangkul dari tangan petani itu dan mulai mencangkul. Dengan kekuatannya yang lebih mudah, Abu Nawas mencangkul dengan cepat, membuat petani itu terkesan. Namun, tak lama kemudian, Abu Nawas mulai merasa lelah. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa membantu petani tanpa harus terlalu capek. Setelah beberapa saat berpikir, tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berkata kepada petani, "Pak Tani, bagaimana jika kita bekerja sama dengan cara yang lebih efisien? Anda bisa menaburkan benih di tempat yang sudah saya cangkul, sementara saya terus mencangkul lahan yang lain. Dengan begitu, pekerjaan kita bisa selesai lebih cepat." Petani itu setuju dengan ide Abu Nawas. Mereka pun bekerja sama dengan cara yang baru itu. Abu Nawas mencangkul lahan dengan cepat, sementara petani menaburkan benih di belakangnya. Dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya, seluruh lahan sudah tercangkul dan ditanami benih. Melihat hasil kerja mereka yang cepat dan efisien, petani itu sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu benar-benar orang yang cerdik. Berkat bantuan dan ide cemerlangmu, pekerjaan ini menjadi jauh lebih mudah dan cepat selesai," kata petani itu dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Pak Tani. Kita semua harus saling membantu. Lagi pula, bekerja sama dengan cara yang baik bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah." Sejak hari itu, petani dan warga desa lainnya semakin menghargai kecerdikan Abu Nawas. Mereka belajar bahwa dengan bekerja sama dan memanfaatkan kecerdasan, pekerjaan yang sulit sekalipun bisa menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun pulang dengan hati senang, mengetahui bahwa hari itu ia telah berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain. Hari itu cerah, langit biru membentang tanpa awan, angin bertiup lembut, dan burung-burung berkicau riang. Abu Nawas mengenakan jubah sederhana dan sepasang sandal yang sudah usang, tetapi senyumnya selalu menghiasi wajahnya. Ia memutuskan untuk menyusuri sawah yang luas di pinggiran desa. Abu Nawas berjalan perlahan di pematang sawah yang sempit. Di sebelah kiri dan kanannya, tanaman padi yang hijau subur menari-nari di tiup angin. Sawah itu seolah-olah lautan hijau yang tak berujung. Abu Nawas menikmati pemandangan yang indah itu, sesekali berhenti untuk mengamati burung-burung yang mencari makan di antara tanaman padi. Setelah berjalan beberapa saat, Abu Nawas merasa haus dan lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar yang tumbuh di tengah sawah. Pohon itu rindang, memberikan keteduhan yang nyaman dari teriknya matahari. Abu Nawas duduk di bawah pohon dan menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian dan ketenangan alam. Tiba-tiba, ia mendengar suara desisan dari dekat.
Abu Nawas membuka matanya dan melihat seekor ular besar melata ke arahnya. Ular itu berwarna hijau dan sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari. Awalnya, Abu Nawas merasa takut, tetapi ia segera menyadari bahwa ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. "Jangan takut, manusia," terdengar suara lembut dan tenang. Abu Nawas terkejut mendengar suara itu, tetapi ia segera menyadari bahwa suara itu berasal dari ular di depannya. "Aku adalah Ratu Ular, penguasa dari semua ular di wilayah ini." Abu Nawas terkejut sekaligus terpesona. Ia belum pernah mendengar tentang ular yang bisa berbicara sebelumnya, apalagi bertemu dengan seorang Ratu Ular. "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai Ratu Ular?" tanya Abu Nawas dengan sopan. Ratu Ular mengangguk pelan. "Aku telah mengamati kebaikan hatimu, Abu Nawas. Banyak cerita tentang kecerdasan dan kebijaksanaanmu yang telah sampai ke telingaku. Aku ingin menawarkan persahabatan dan bantuan dari kerajaan ular untukmu. Apapun yang kamu butuhkan, katakanlah, dan aku akan berusaha membantumu." Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir. Ia tahu bahwa bantuan dari Ratu Ular bisa sangat berharga, tetapi ia juga tidak ingin memanfaatkan kebaikan hati makhluk itu. "Terima kasih atas tawaranmu, Ratu Ular," katanya akhirnya. "Aku tidak membutuhkan apa-apa saat ini. Kehadiranmu sudah menjadi kehormatan besar bagiku. Namun, aku akan mengingat tawaranmu dan akan menghubungimu jika suatu saat membutuhkan bantuan." Ratu Ular tersenyum, senang dengan jawaban Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuanku, panggillah aku dengan meniupkan peluit ini," katanya sambil mengeluarkan sebuah peluit kecil yang terbuat dari tulang. Abu Nawas menerimanya dengan hati-hati dan menyimpannya di kantongnya. Setelah itu, Ratu Ular perlahan melata pergi, menghilang di antara rerumputan sawah. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, merasa lebih tenang dan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa persahabatan dan kebaikan dapat datang dari mana saja, bahkan dari makhluk yang tampaknya menakutkan seperti ular. Hari itu, Abu Nawas belajar sesuatu yang sangat berharga. Kebaikan hati dan kebijaksanaan akan selalu dihargai, dan teman sejati bisa ditemukan di tempat-tempat yang tak terduga. Dengan perasaan damai dan penuh syukur, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, siap menghadapi petualangan berikutnya dengan senang. Suatu hari, Abu Nawas menerima undangan dari seorang teman baiknya untuk datang ke ladang miliknya. Ladang itu subur dan penuh dengan tanaman padi yang mulai menguning, siap untuk dipanen. Pada hari yang cerah, Abu Nawas berjalan menuju ladang sahabatnya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, dia tiba di ladang tersebut. Temannya menyambut dengan hangat dan menunjukkan hasil kerja keras mereka yang menghasilkan padi yang melimpah. Mereka berbincang-bincang dengan gembira di pinggir ladang, berbagi cerita dan tertawa bersama. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa lelah. Dia melihat sebuah pohon besar yang tumbuh di pinggir ladang. Dengan izin temannya, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon tersebut. Udara yang sejuk dan suara angin yang berdesir lembut di antara dedaunan membuatnya merasa sangat nyaman. Tanpa disadari, Abu Nawas pun tertidur dengan pulas. Waktu berlalu dengan cepat. Para petani yang bekerja di ladang tersebut tidak menyadari keberadaan Abu Nawas yang tertidur di bawah pohon. Mereka sibuk memanen padi dan mengangkut hasil panen ke lumbung. Suasana di ladang itu semakin riuh dengan suara tawa dan canda para petani yang gembira melihat hasil panen mereka yang melimpah. Tiba-tiba, langit mulai mendung dan angin bertiup lebih kencang. Para petani segera bergegas mengumpulkan peralatan mereka dan beranjak pulang sebelum hujan turun. Mereka sama sekali tidak memperhatikan Abu Nawas yang masih tertidur lelap di bawah pohon. Ketika hujan mulai turun dengan deras, Abu Nawas pun terbangun. Dia terkejut melihat sekelilingnya yang kosong dan gelap. Air hujan mengguyur tubuhnya, membuatnya basah kuyup. Dia segera berlari mencari tempat berlindung. Setelah berlari beberapa saat,
dia menemukan sebuah gubuk kecil yang terletak di pinggir ladang. Di dalam gubuk itu, Abu Nawas duduk mengeringkan tubuhnya dan merenungkan kejadian yang baru saja dialaminya. Dia tertawa kecil mengingat betapa nyenyaknya dia tertidur di tengah ladang hingga tak menyadari para petani yang pulang. Dalam hati, dia bersyukur karena masih bisa menemukan tempat berteduh dari hujan. Keesokan paginya, saat hujan sudah reda, Abu Nawas kembali ke rumah sahabatnya. Temannya terkejut melihat kondisi Abu Nawas yang basah kuyup dan penuh lumpur. Setelah mendengar cerita Abu Nawas, mereka tertawa bersama, mengingat betapa lucunya kejadian tersebut. Sejak hari itu, Abu Nawas sering bercerita tentang pengalamannya tertidur di ladang kepada orang-orang di desa. Ceritanya menjadi populer dan mengundang gelak tawa setiap kali diceritakan. Meskipun demikian, kisah tersebut juga menjadi pelajaran bagi Abu Nawas untuk lebih berhati-hati dan tidak lengah saat berada di tempat yang tidak biasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.